Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Demokrasi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pembimbing Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI MSI, oleh kelompok 8. Anggota kelompok Alamanda Safadinanti, Ezra Salwa Wahyu Zarkashi, Rizkon Nafiah Danopa. Memasuki pembahasan pertama, yakni pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, demos dan kratos diserap menjadi demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi yang paling masyhur, yakni istilah dari Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian lainnya ialah demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Mungkin kita semua pernah melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok, baik melihat secara langsung maupun di televisi. Sekelompok orang tersebut meluapkan aspirasinya mengenai permasalahan yang terjadi di suatu daerah, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Dari yang kita telah lihat, unjuk rasa tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan demokrasi. Jenis-jenis demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem ini jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. 2. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Demokrasi Pancasila. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru tahun 1966. Karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktek demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini, karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakatnya sangat pluralis, oleh karena itu, sejauh ini demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang sama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden Republik keempat, Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini.
Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, kemudian RKUHP, dan keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang hak asasi manusia. Beberapa penerbitan perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.